Bertemu kembali di video pembelajaran kelas 10 KD 3.2.3 dengan judul Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mari ikuti video berikut ini sampai tuntas. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh negara. Semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebasan beragama. Sehingga agama mempunyai kedudukan yang terhormat dan dengan demikian kepentingan agama perlu dilindungi. Diikuti juga dengan peraturan yang menyangkut kehidupan keagamaan. Tegas konstitusi kita menjamin warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang perlu diragukan untuk itu. Demikian pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pancasila sendiri sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia, khususnya di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain menurut Pancasila, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia mengandung makna bahwa kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, 28I, dan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan umum untuk tidak beragama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu ada instrumen tentang hak kebebasan beragama Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak beragama juga diatur dalam undang-undang tersebut, di mana dinyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Fungsi agama bagi kehidupan secara umum adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Secara khusus, tentu tergantung kepada ajaran agama masing-masing. Di Indonesia sendiri, upaya untuk membina kerukunan hidup beragama adalah dengan tri kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tri kerukunan umat beragama diharapkan menjadi salah satu solusi terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, penuh kebersamaan, bersikap toleran, saling menghormati, dan menghargai dalam perbedaan yang ada.
Strategi pembinaan kerukunan umat beragama. Peranan Departemen Agama dalam peningkatan kerukunan umat beragama adalah Departemen Agama lahir dari semangat kerukunan nasional sebagai kompensasi dihapuskannya 7 kata dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dan Presiden RI harus orang Islam. Semula para pendiri bangsa telah sepakat negeri ini berdasarkan Pancasila sebagaimana rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun pada rapat BPUPKI 18 Agustus 1945, 7 kata tersebut dihapus demi memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia Timur. Keanekaragaman agama yang ada di Indonesia juga bisa menyebabkan beberapa konflik kerukunan umat beragama. Penyebab terjadinya konflik itu adalah satu, kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial, dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir, cendekiawan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpopulasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Upaya yang dilakukan untuk membina kerukunan tersebut adalah memperkuat dasar tri kerukunan umat beragama, membangun harmonisasi sosial, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, eksplorasi nilai-nilai kemanusiaan dalam ideologi masing-masing agama, pendalaman nilai spiritual yang implementatif, membuang rasa curiga antar pemeluk agama, menyadari perbedaan sebagai satu keniscayaan. Di akhir materi ini ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang pertama, jelaskan pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Apa saja dasar-dasar hukum yang menjamin kebebasan seseorang beragama dan melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, tunjukkanlah contoh-contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang ketiga, carilah salah satu video tentang konflik keagamaan yang pernah terjadi di Indonesia, serta berikan tanggapanmu atas konflik tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya.